pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus. Kita berada di program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini Minggu, 29 November tahun 2020. Sebelum kita mengawali perenungan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan, untuk kami saling mengasihi, saling peduli, seperasaan, seia sekata di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita di minggu pagi ini terambil dari kitab pertama Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Berkata demikian, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan kita di pagi hari ini. Adapun yang menjadi topik renungan kita adalah panggilan mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan yang mengasihi dalam bacaan ini terdiri dari 4 unsur. Unsur yang pertama dikatakan, hendaklah kamu semua seia sekata. Jadi yang pertama, Tuhan merindukan dalam kehidupan kita seia sekata. Dalam pengertian, kita mengiring Tuhan harus sepakat di dalam iman. Kenapa demikian? Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, jika kita sepakat meminta apapun, maka doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Demikian juga dalam menjalani kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, kita harus sepakat menjalaninya, sehingga kehidupan kita diberkati. Yang kedua, menurut bacaan ini, hendaklah kamu seperasaan. Nah, seperasaan maksudnya adalah kita harus memiliki perasaan yang sama. Baik perasaan di dalam hati kita, di dalam pola pikir kita, perasaan dalam menjalani kehidupan. Artinya, jika yang lain merasa terbebani, jika yang lain merasa ada sesuatu yang dalam kehidupannya perlu kita senantiasa mendoakan, oleh karena dia mengalami beban hidup, maka kita harus seperasaan, kita merasa sepenanggungan dengan sesama di dalam Tuhan. Ini penting untuk kita ketahui agar kehidupan kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dikatakan himbauan firman Tuhan dalam panggilan saling mengasihi, dikatakan di saat ini yang ketiga adalah biarlah kita atau hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara. Nah, mengasihi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya adalah hukum yang terutama dan yang pertama dalam hidup ini. Jadi kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu hukum yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang terakhir, saudaraku, yang selanjutnya adalah penyayang dan rendah hati. Dikatakan di sini penyayang artinya kita memiliki kepedulian kepada yang lain. Kita memiliki rasa empati kepada yang lain, agar kehidupan kita memuliakan Tuhan. Jadi harus kita memiliki belas kasihan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan uluran tangan. Kita harus memiliki benar-benar rasa ingin untuk memberikan doa, bantuan, atau apapun. Karena kita merasa sepenanggungan, atau kita merasa seiman di dalam Tuhan, sehingga kita
ada suatu rasa belas kasihan dalam menjalani kehidupan. Yang terakhir selanjutnya dikatakan adalah rendah hati. Rendah hati adalah sikap yang memuliakan Tuhan. Sebab rendah hati itu adalah gambaran kehidupan kita di dalam kita mengiring Tuhan. Kita perlu ingat bahwa air adalah contoh menggambarkan kehidupan seseorang yang memiliki rendah hati. Maksudnya begini saudaraku, air selalu mengalir di tempat yang rendah. Dia selalu mencari tempat yang terendah. Artinya apa? Air itu tidak mungkin dia mengalir ke tempat tinggi, kecuali didorong oleh sesuatu, alat teknologi atau mesin. Tetapi bila air itu dengan normal dia mengalir, dia selalu mengalir tertuju ke tempat yang rendah. Apa itu artinya? Air itu adalah menggambarkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu selalu mengalir apabila di dalamnya terdapat kerendahan hati. Dengan kata lain, jika kita memiliki kerendahan hati, maka di sana berkat itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di hari Minggu ini, saudaraku, biarlah kita menjalani kehidupan dengan betul-betul saling mengasihi, agar kasih Kristus nyata dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu, panggilan saling mengasihi dalam setiap kehidupan kami, untuk kami lakukan praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.